Shalom Bapak Ibu dimanapun berada yang menyaksikan tayangan online ini. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Allah kita yang besar, Allah kita yang dahsyat, dan Allah kita yang perkasa. Haleluya. Katakan, Allahku, kekuatanku, ku tinggikan namamu. Setiap hari, setiap waktu, ku pujimu. Allahku, Allahku, kekuatanku, ku tinggikan namamu. Setiap hari, setiap waktu, ku pujimu. Membawa seluruh korbanku sebagai persembahan bagimu. Membawa tubuh, jiwa, dan rohku yang kudus berkenan padamu. Segenap hati aku memuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembahmu dan berseru kudus, kuduslah Tuhan. Yeah. Allahku, Allahku, kekuatanku, ku tinggikan namamu. Setiap hari, setiap waktu, ku membawa seluruh korbanku sebagai persembahan bagimu. Membawa tubuh, jiwa, dan rohku yang kudus berkenan padamu. Yeah. Segenap hati aku memuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembahmu dan berseru kudus, kudus. Segenap hati aku memuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembahmu dan berseru kudus, kuduslah Tuhan. Ku bernyanyi bagimu, yeah. Oh, katakan, segenap hati aku bermuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembahmu dan berseru kudus, kuduslah Tuhan. Segenap hati aku memuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembahmu dan berseru kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Oh, kudus, kuduslah Tuhan, layak disembah, dipuji, ditinggikan selama-lamanya. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa kita memiliki Allah yang perkasa dan dahsyat? Amin. Kita berikan sorak-sorai dan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Allah perkasa. Come on.
lewati badai tak ku ragu, karena kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, siapa? Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Mari Tuhan katakan, bukan dengan kuat gagahku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, oh, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang Kita bertepuk tangan bersama-sama. Di atas kepala kita lebih dahsyat lagi, dan kita melompat bagi Dia. Come on! Haleluya! Katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Katakan bersama, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah. Nggak kau dengeran lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Sorak-sorai bagi Allah kita yang perkasa dan dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Sungguh Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi sekali lagi oleh karena kasih-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk dapat melanjuti setapak demi setapak dalam kehidupan kami. Amin. Itulah kasih dan penyertaan-Mu, hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. The hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. The hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. The hope you are.
Mari jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. The hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. The hope is Jesus. Oh, the hope of all hearts. The hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. Saat ini kami mau berkata, bagi setiap jiwa, bagi setiap hati yang kau putus asa, percayalah kasih Tuhan yang tidak terbatas itu sanggup memulihkanmu. Sanggup. Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam MDC Online Sunday Service atau ibadah minggu secara daring, secara online MDC Surabaya. Bapak Ibu yang berada di luar kota, bahkan mungkin di luar pulau, selamat bergabung, selamat beribadah bersama-sama dengan kami semua. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kepada setiap kita bahwa MDC atau Gereja Masa Depan Cerah dan yang ada di Surabaya dan semua satelit yang ada sudah melakukan ibadah tatap muka atau ibadah secara on-site. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasinya melalui MDC hotline ataupun bisa melalui pengumuman ini. Jangan lupa, selain kita beribadah secara online, kami terus mengingatkan, menguatkan setiap kita Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah tatap muka. Saya ingin memulai ibadah ini dengan satu pembacaan firman ayat Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan, baik dari minggu yang lalu maupun kita akan melakukannya pada hari-hari ke depan ini, kita mau melakukannya semua untuk Tuhan dan sambil mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Mari kita memulai ibadah kita hari ini dan biarlah suasana hati kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mau bersukacita karena kasih setiamu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, di dalam ibadah online ini kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami mau mengucap syukur, kami mau naikkan pujian, naikkan penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di rumah kami, Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita bersama-sama merayakan kebaikan dan kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Haleluya! Woo! Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Haleluya! Haleluya! Sekali lagi, come on! Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar
besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Come on. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Jemaat Tuhan dimanapun berada, katakan kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Rasakan kasih yang begitu besar dalam hidup kita. Kasih setiamu besar. Musik lebih pelan lagi dan katakan kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Yeay! Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sungguh kasihmu tak berkesudahan dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Lebih lagi sorak-sorai buat Tuhan kita dong. Yeah. Woo. Come on. Yeah. Mari semuanya menari buat Tuhan kita. Come on. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Yeah. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Yeah, come on. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Are you ready? Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Come on. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Come on. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, dengan sukacita ku kan menari,
sorak-sorai buat Tuhan kita dong. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kasih-Mu tak berkesudahan Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Come on. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Semuanya tepuk tangan dong. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Come on, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, 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 amin, haleluya. Sungguh kasih-Mu yang kami rasakan Tuhan, kasih yang tak terbatas, kasih yang tiada pernah berakhir Tuhan. Engkau baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau memelihara setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan bersama. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang layak kami sembah. Katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
sedetik pun Tuhan kami tidak akan meninggalkan Engkau. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Taruh dalam hati kami Tuhan benih firman-Mu itu Tuhan. Biarlah Kau taburi dengan tanah hati yang subur, yang siap Kau taburi benih firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat, dalam hidup ini pastilah yang namanya masalah itu pasti sering menghampiri kita. Ada kalanya kita bisa mengatasinya, namun ada kalanya masalah itu seperti raksasa yang sangat menekan kita. Ada bagian firman Tuhan yang kita akan belajar bersama-sama saat ini dari bagian kitab Lukas pasal 18. Kita mengambil tema hari ini, Facing Your Giant. Hadapilah raksasamu, karena dalam hidup ini yang namanya raksasa masalah pergumulan itu pasti kita menghadapinya. Tapi bagaimana menghadapinya? Izinkan firman Tuhan itu yang menjadi tuntunan kita. Kitab Lukas pasal 18 ayat 1 dikatakan begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Jadi Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 8, ayat 2 sampai 8 itu berisi perumpamaan yang tujuannya dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menegaskan sebuah pengajaran. Sebenarnya inti dari perikop ini adalah ayat 1. Ayat 2 sampai 8 perumpamaan untuk memudahkan kita semua bisa memahami apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan. Lukas 18 berkata begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Apa yang ingin ditegaskan? Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa itu bisa membuat bosan, apalagi doa yang tidak kunjung ada jawabannya. Seseorang bisa mengalami lose heart, bosan, sudah tidak kepingin lagi. Dan bagian ini Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana seseorang pada waktu menghadapi raksasa pergumulannya. Ayat 2 sampai 8 berisi perumpamaan. Tujuannya untuk menegaskan bahwa jangan berhenti berdoa, jangan bosan-bosan berdoa. Karena ada kuasa di dalam doa yang kita naikkan. Ini isi perumpamaannya. Ayat 2 dikatakan begini. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Deskripsinya jelas, ada hakim ini tidak takut Allah, Allah saja tidak takut. Kalau Allah tidak ditakuti, apalagi manusia, dia nggak peduli. Allah saja tidak dia takuti, apalagi manusia. Deskripsi ini menunjukkan hakim lalim. Kenapa disebut hakim lalim? Karena dia tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Sebabnya disebut lalim. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Tidak dijelaskan masalahnya apa. Ada komentari mengatakan dia ada problem secara kriminal yang tidak jelas apa masalahnya. Tetapi yang pasti masalahnya berat karena kita akan lihat berikut-berikutnya. Dikatakan begini, ayat yang keempat. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah. Kata-kata camkanlah itu kalau kita punya Alkitab tertulis begini, garis bawahi. Perhatikan benar-benar, perhatikan sungguh-sungguh perkataan hakim yang lalim ini. Nanti kita akan belajar 3 poin saja dari perikop ini tentang bagaimana kita menghadapi pergumulan raksasa masalah dalam kehidupan ini. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Yesus sendiri berkata, camkan. Perhatikan baik-baik perkataan hakim yang lalim tadi. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bagian ini kita akan lihat 3 poin saja dari ayat 1 sampai ayat ke-8 dari Lukas pasal 18 ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita melihat kita pasti punya masalah itu pasti khawatir. Pasti khawatir. Apalagi kalau masalah itu
benar-benar kita tidak tahu lagi bagaimana cara menghandlenya. Namun kitab Filipi mengatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bukan untuk mengajar kita untuk enggak mikir, maksudnya enggak peduli deh terserah apa katalah, bukan begitu juga. Tapi bagian ini mengajarkan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, namun diberi solusi. Tetapi, jadi kita pasti pada waktu menghadapi situasi bisa menimbulkan kekhawatiran, bisa menimbulkan ketakutan. Tapi Tuhan minta jangan berhenti hanya di khawatir saja. Ada bagian yang Tuhan ajarkan di kitab Filipi ini mengatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu. Jadi apa yang membuat kita khawatir tadi, segala hal itu artinya tidak terkecuali. Apa saja? Bapak Ibu saya sebutkan, apakah itu masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah anak-anak, masalah pendidikan, masalah mau menikah, semua kita bisa daftar di situ. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu tadi dalam doa dan permohonan dalam ucapan syukur. Pertama kita belajar dari perikop ini juga, jangan khawatir tetapi berdoalah. Jangan khawatir, berdoalah. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagian dari ayat ini, teks ayat ini, kita melihat jelas sekali Tuhan Yesus membuat perumpamaan dengan menampilkan seorang perempuan dan perempuan ini janda. Dengan kata lain tidak bersuami lagi, entah dia suaminya meninggal atau apa tidak dijelaskan, tapi intinya adalah janda. Seorang perempuan di dalam budaya Israel itu second class. Dengan kata lain, seorang perempuan tidak boleh memajukan masalahnya ke pengadilan sendirian tanpa ada covering seorang pria yang biasanya suaminya atau kerabat dekatnya. Perempuan ini dikatakan seorang janda yang punya problem sangat serius. Sebagai seorang perempuan yang dia terhalang dalam budayanya untuk bisa mengajukan masalahnya, dia bisa saja sangat depresi, dia bisa saja sangat stres, bisa saja dia berkata begini, ya sudah memang ini kondisiku mau diapain, ya terserah deh kondisinya seperti ini. Tetapi yang kita lihat di dalam teks tadi, kita ngelihat perempuan ini tidak berhenti sampai di situ. Dia melakukan satu upaya karena dia ingin mengalami pertolongan. Banyak orang hanya khawatir, tetapi tidak melakukan bagian selanjutnya seperti kata Filipi tadi. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dalam ucapan syukur. Banyak orang hanya berhenti di khawatir, banyak orang hanya berhenti ya sudahlah kalau memang Tuhan mau tolong, tolong. Tidak ada sebenarnya keinginan yang sangat kuat untuk mengalami pertolongan Tuhan. Janda ini terkunci oleh kondisi budayanya. Namun dia tidak berhenti dan menyerah begitu saja. Ada satu tulisan yang kutipan dari William Ward. William Ward itu menuliskan begini. Kekhawatiran itu seperti iman yang negatif. Iman itu kan mempercayai. Jadi kekhawatiran kata William Ward ini adalah kekhawatiran adalah iman yang negatif. Meyakini kekalahan, kekhawatiran itu seperti magnet yang menarik kondisi-kondisi yang negatif. Jadi kekhawatiran itu seperti iman tapi mengimani yang negatif. Dan seperti magnet, itu bisa menarik pikiran-pikiran jelek yang lainnya. Setiap kali kita mungkin khawatir tentang misal kesehatan kita. Ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran ini, kan kita tetap berpikir begitu, itu akan memikirkan yang lain-lain. Waduh, jangan-jangan aku begini, jangan-jangan aku mengalami penyakit langka, jangan-jangan aku tidak tersembuhkan. Jadi kekhawatiran itu seperti magnet yang menarik pikiran-pikiran yang lain. Bapak Ibu, ketika seseorang menghadapi masalah, biasanya ada beberapa pilihan yang dia akan lakukan. Yang pertama, seseorang bisa patah semangat dan membiarkan kekhawatiran itu mengontrol hidupnya. Jadi dikendalikan oleh kekhawatiran. Patah semangat ketika ada hantaman masalah. Entah masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah dalam pekerjaan, apa saja. Ada orang yang merespon dengan cara patah semangat. Dan dia membiarkan dikendalikan oleh kekhawatiran itu. Sehingga yang terjadi adalah kondisinya bukan tambah baik, dia semakin buruk.
yang harusnya tidak mengalami hal itu karena pikirannya sudah melampaui dan justru yang lebih buruk terjadi. Seseorang ketika menghadapi masalah bisa merespon dengan cara patah semangat dan membiarkan kekhawatirannya menguasai dia. Atau sebaliknya, ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi raksasa kehidupan, ada pilihan yang kedua. Seperti kata Filipi tadi, berdoalah. Nyatakan segala hal permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Jadi ada pilihan kedua, yaitu berdoa dan percaya kepada firman-Nya. Jadi apa yang kita mau belajar dari perikop ini, kita ngelihat sebuah kegigihan seorang perempuan, seorang janda yang punya problem dan problemnya tidak disebutkan apa, kita bisa masukkan semua problem kita di situ. Karena tidak disebutkan secara rinci. Hanya problemnya sangat serius dan dia perlu sebuah pembelaan atau pertolongan. Janda ini tidak memilih untuk diam saja, tetapi dia memilih untuk melakukan sesuatu. Jangan khawatir, tapi berdoalah. Jadi yang pertama kita belajar dari bagian ini, jangan khawatir, berdoalah. Saya menyukai tulisan-tulisan autobiografi dari George Mueller. Beberapa buku suami saya juga suka, kami suka membaca kisahnya. Orang yang sangat simpel di dalam mempercayai Tuhan. Sangat simpel. Begitu simpelnya dia dan dia meyakini bahwa Allah yang dia sembah, yang dia layani itu Allah yang firman-Nya ya dan amin. Dalam satu tulisannya ada satu kisah yang menunjukkan George Mueller ini punya panti asuhan. Bukan karena dia suka anak-anak sebenarnya, bukan karena itu. Dia punya panti asuhan sebenarnya bertujuan hanya ingin menunjukkan bahwa Allah itu Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Dalam tulisannya dia suka menceritakan seringkali anak-anak di panti asuhan mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan. Ada satu kisah pada waktu anak-anak seringkali mengalami kesulitan, seringkali yang dilakukan oleh George Mueller, anak-anak disuruh keliling di mejanya, duduk di situ dengan piring kosong dan mereka berdoa kepada Allah yang hidup. Dan George Mueller menyaksikan dalam hidupnya, dia melihat bagaimana dia tidak pernah meminta pada manusia, tapi Allah yang mencukupkan. Satu kisah yang sangat sederhana, praktis dan meyakini bahwa Tuhan itu sanggup. Daripada khawatir, berdoalah. Jangan izinkan kekhawatiran, kita mungkin bilang begini, ya Ibu Lydia aja yang gak ngerti masalah saya berat. Justru karena saya tidak tahu, tetapi Allah tahu. Allah mengerti dan dia sangat bisa menolong kita. Izinkan kita menyerahkan pergumulan kita pada Tuhan. Yang kedua, dikatakan ayat yang ketiga dan 5, jadi yang pertama tadi jangan khawatir, tapi berdoalah. Yang kedua, jangan bimbang, jangan menyerah. Yang pertama tadi, jangan khawatir, berdoalah. Yang kedua, jangan menyerah, tapi doa dengan tekun. Ayat yang ketiga dan 5. Dikatakan begini, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang. Selalu itu tidak disebutkan di sini 10 kali, 15 kali, tidak tahu. Yang pasti lebih dari 1 kali. Kalau 10 kali bisa jadi 10 kali, tapi selalu itu always, selalu, terus menerus. Dikatakan janda ini selalu datang kepada hakim itu. Hakim yang mana? Hakim lalim, yang hakim yang Allah tidak takuti, manusia apalagi. Dia selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Dia punya masalah serius. Dia mendatangi satu pihak yang dia tahu bahwa pihak ini bisa menolong dia, yaitu hakim. Nah, hakim ini hakim lalim. Tetapi perempuan ini tidak peduli ini hakim lalim atau tidak. Tetapi yang mau ditunjukkan pelajaran di bagian ilustrasi ini, perumpamaan ini adalah Tuhan yang menunjukkan kita bisa saja menyerah. Ketika menghadapi raksasa kehidupan, ketika menghadapi pergumulan seperti raksasa, sepertinya tidak ada lagi yang menolong, orang yang bisa menolong kok kayaknya juga nggak bisa. Dan cenderungnya adalah kita mulai ogah-ogahan untuk berdoa. Udahlah, kalau ditolong biar ditolong Tuhan deh. Dan kita mulai berhenti berdoa. Tapi bagian ini mengajarkan jangan menyerah. Berdoa dengan tekun. Alkitab menunjukkan dia selalu datang. Dan dia minta kepada hakim tadi, belalah perkaraku. Ayat 5 dikatakan begini, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Satu komentari bagus sekali mengatakan begini, perempuan ini ada di mana saja ketika hakim itu ada.
Hakim itu lagi makan siang, tiba-tiba wajah janda tadi ada di hadapannya. Ketika hakim ini sedang ada di ruangan kantornya, tiba-tiba nongollah wajah janda tadi. Di mana saja sepertinya janda ini terus mengikuti. Kemana saja hakim ini pergi, janda ini kaya terus mengikuti. Karena Alkitab mengatakan janda ini terus, jangan terus saja menyusahkan aku. Dia minta, dia gak nyerah. Gak dianggap, namanya juga hakim lalim. Manusia dia tidak hormati karena dia tidak takut Tuhan. Tuhan tidak ditakuti apalagi manusia. Dia nggak peduli, dia nggak ada keuntungan. Dia juga mikirnya buat apa, untungku apa membela perkara seorang janda. Itu bisa jadi dalam pikirannya. Tetapi perempuan nih, janda ini tidak nyerah. Dia terus saja selalu datang kata Alkitab. Pelajaran ilustrasi ini indah sekali apa yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Selalu datang meminta perkara yang dibela. Berapa banyak orang kadang-kadang menyerah lebih dahulu. Pada waktu menghadapi situasi harus menunggu, kita bisa kecewa dan kepahitan. Sampai kapan Tuhan aku harus menunggu? Sampai kapan? Banyak orang menjadi kelelahan, makanya Tuhan berkata, jangan bosan, jangan jemu-jemu berdoa. Karena doa itu ternyata bisa membuat seseorang itu bosan. Makanya Alkitab mengatakan begini, Tuhan menegaskan melalui perumpamaan ini, apa yang mau ditegaskan, jangan berdoa jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu. Seseorang ketika harus menunggu, dia bisa kecewa dan kepahitan. Bahkan ada yang meninggalkan Tuhan. Ya udahlah, gak usah gereja-gereja, gak usah baca Alkitab lagi, gak usahlah Tuhan. Yang penting kita usaha sajalah, gak perlu mengandalkan Tuhan. Dan gak jarang banyak orang meninggalkan iman percayanya karena merasa Allah tidak menolong. Tapi pilihlah pada waktu menunggu, mempercayai waktunya Tuhan. Ada satu perenang selat yaitu yang bernama Florence Chadwick itu di tahun 1952. Dia perenang antar pulau selat. Dia akan merenangi Catalina Island menuju California. Sekitar 26 mil, itu jarak yang sangat panjang. Dia sudah mempersiapkan diri, perempuan ini, Catalina ini, Florence ini, karena akan merenangi antara Catalina Island dan California. Pada waktu dia berenang, sementara mamanya ada di sampingnya dengan naik perahu, dia terus nyemangati, Florence kamu bisa nak. Pada waktu dia sudah berenang 15 jam, kakinya tiba-tiba kram. Dan saat itu muncul yang namanya kabut. Jadi dia tidak bisa melihat batas pantai di mana dia bisa tahu bahwa jaraknya sekian, kira-kira dia bisa mengira-ngira. Dia tidak bisa melihat. Yang dilihat ada hanya kabut menutupi semuanya, ditambah lagi dengan kondisi kakinya yang kram. Dan dia berfokus hanya kepada sakitnya, dia kesakitan, sementara dia tidak tahu harus berapa lama lagi dia harus berenang, karena dia tidak bisa melihat pantai, karena tertutup oleh kabut. Sementara mama di sampingnya berkata, nak kamu pasti bisa nak, terus nak berenang. Anaknya bilang, mama aku enggak kuat. Nak kamu pasti bisa nak, kurang bentar lagi. Mamanya seorang sporter. Jadi mensupport anaknya, nak terus nak, jangan berhenti nak. Florence enggak kuat. Pada waktu dia mengangkat tangannya. Pada waktu mengangkat tangan, regu penolong dia, mengangkat, mengeluarkan dari air dan dinaikkan ke perahu penolongnya. Dengan kata lain, didiskualifikasi. Dan pada waktu naik perahu sampai di tepian pantai, jaraknya kurang lebih setengah mil. Satu jarak yang sangat pendek dibandingkan 15 jam dia sudah berenang. Berapa banyak kali kita seringkali begitu. Karena masalah yang tidak kunjung selesai, kita berfokus pada masalah dan kita tidak melihat kapan batas Allah menjawab doa kita. Seperti Florence tadi, dia berenang begitu rupa, 15 jam dia berenang. Dan dia tidak bisa melihat pinggiran pantai karena tertutup oleh kabut. Bukankah ini gambaran dalam hidup kita? Kita punya masalah, kita sudah menempuh begitu rupa, kita sudah berjuang begitu rupa. Tetapi tiba-tiba semakin kita tertumpuk dan kita tidak bisa melihat kapan pertolongan Tuhan datang. Dan kapan dan bagaimana. Dan kondisi kita semakin tertekan, kita fokus pada diri sendiri, tidak berfokus pada Allah. Banyak orang Kristen menjadi give up. Alkitab tidak mengajar untuk give up, tapi surrender. Give up itu lebih ke arah apatis.
Give up itu lebih ke arah udahlah terserah. Tapi surrender artinya tetap melakukan dengan satu sikap hati tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Jangan menyerah, tapi berdoalah dengan tekun. Dan bagian yang terakhir, di ayat yang ke-7 dan 8 ini pertanyaan oratoris atau pertanyaan yang tidak perlu dijawab tapi kita jawab dalam hati kita. Pertanyaannya jelas. Tuhan Yesus berkata begini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang day and night, siang malam berseru kepadanya? Bapak Ibu jawab. Di tempat dimanapun Bapak Ibu ada, Bapak Ibu jawab sendiri. Karena ini pertanyaan oratoris yang tidak perlu menjawab secara satu persatu. Tetapi kita menjawab dalam hati kita. Tuhan bertanya kepada audiens, pada para pembaca, pada kita semua. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Bapak Ibu dengan saya orang-orang pilihan Allah. Dipilih karena korban darah Kristus. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru-seru kepadanya? Adakah di tempat ini saat ini Tuhan menemukan ada pribadi-pribadi dalam pergumulannya, dalam tantangannya, dia mengambil keputusan untuk berseru-seru pada Tuhan. Day and night, siang dan malam, dia berseru-seru. Dan pertanyaan kedua, Tuhan berkata begini, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Banyak orang berpikir Allah kita ini bukan Allah yang suka menyiksa, bukan. Apakah Allah suka mengulur-ulur waktu dan Allah berkata, wah syukurin, rasain. Allah kita tidak seperti itu. Apakah Allah suka menunda-nunda? Adakah ia akan mengulur-ulur waktu sebelum ia menolong mereka? Dan Kristus menyimpulkan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Segera, memakai kata-kata segera. Tanpa delay, segera. Dan kita tahu bahwa cara tolong Tuhan, waktu Tuhan yang tahu hanya Tuhan. Tapi bagian ini akan saya tutup dengan satu bagian yang tadi saya bilang. Tuhan berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim tadi. Jadi yang bagian ketiga kita ngelihat, jangan bimbang, berdoa dengan yakin. Bapak Ibu kalau hari-hari ini sudah berdoa dan sepertinya kita mulai agak goyah. Bagian firman Tuhan pagi hari saat ini pada waktu kita mengikuti ibadah ini, izinkan itu meneguhkan kita. Kita tidak bimbang, kita tahu bahwa Allah itu Allah yang tidak menunda-nunda. Allah yang pasti membenarkan orang-orang pilihannya berseru siang dan malam. Dan bagian terakhir dikatakan begini, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim tadi itu. Teks ayat ini, perikop ini sebenarnya ingin memberikan satu paradoks. Satu pengkontrasan. Ini yang saya mau tunjukkan pengkontrasannya. Anggaplah saya hakim yang lalim. Anggaplah saya hakim yang lalim. Tidak takut Allah, apalagi manusia. Dia tidak menghormati manusia. Karena ada seorang janda yang terus menerus kata perkataan hakim tadi. Karena Tuhan bilang camkanlah. Perhatiin benar-benar. Apa kata hakim tadi? Namun dia tidak ingin membela. Tapi berkata begini hakim tadi. Namun karena janda ini menyusahkan aku. Baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Dia sadar, dia tahu berkata begini, walaupun aku tidak takut Allah dan tidak menghormati manusia, namun karena janda ini terus menerus datangi dia. Baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kalau hakim yang lalim, yang dia tidak takut akan Allah dan tidak menghormati manusia, mau membela perkara seorang janda, apalagi Allah, hakim yang agung. Kita punya Allah, hakim yang agung. Sebuah paradoks, pengkontrasan. Kalau hakim yang lalim, makanya Tuhan bilang camkanlah perkataan hakim yang lalim tadi. Hakim yang lalim berkata begini, aku memang tidak takut Allah dan tidak menghormati manusia. Namun karena janda ini terus menerus menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kalau hakim yang lalim saja mau membela perkara seorang janda, apalagi Allah, hakim yang agung. Yang kata firman Tuhan, masa sih Tuhan itu sebagai hakim yang agung tidak mendengarkan umat pilihannya berseru siang dan malam?
Masa sih Allah sebagai hakim yang agung menunda-nunda pertolongannya? Kristus menjawab, Ia akan segera membenarkan orang-orang pilihannya. Saat ini, dimanapun Bapak Ibu ada, mari kita meneguhkan kembali. Mungkin kau sudah kecewa dengan Tuhan. Paling gitu-gitu saja. Tapi izinkan saat ini. Perumpamaan yang ditunjukkan oleh Tuhan mengajar kita supaya jangan bosan, jangan jemu. Mungkin yang kita doakan itu-itu saja. Janda ini juga minta yang itu-itu saja. Tetapi karena dia terus konsisten meminta, dan hakim yang alim tadi berkata, supaya aku jangan disusahkan. Apalagi kita punya hakim yang agung, Allah. Itu pengkontrasannya. Indah sekali bagian ini. Hakim yang alim saja mau membela, apalagi Allah, hakim yang agung yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Dia membenarkan, dia segera membenarkan orang-orang pilihannya. Dimanapun kita ada saat ini, mari ambil keputusan kembali. Tuhan, aku kembali membangun mezbah doa. Kalau perlu puasa, puasalah. Doa itu mengubah kita, menselaraskan dengan isi hati Tuhan. Jangan kecewa, jangan menjadi marah dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi mari kita menghampiri Tuhan. Saya ajak dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami diizinkan mendengar kebenaran firman-Mu. Berdoa dimanapun jemaat-Mu ada. Saat ini sedang mengalami Tuhan kekecewaan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau membangkitkan kembali harap dan percaya. Mendoakan juga setiap kami jemaat-Mu yang mengalami sakit, yang mungkin tidak kunjung sembuh. Saat ini dimanapun berada, kami memperkatakan firman Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kamu sudah sembuh. Alirkan kuasa-Mu saat ini Tuhan. Bagi yang mengalami masalah dalam perekonomian, kami datang kepada Allah yang hidup. Kalau hakim yang lalim saja mau membela perkara seorang janda, apalagi Allah, hakim yang agung, hakim yang adil. Engkau Allah mendengar seluruh doa kami. Allah yang tidak menunda-nunda dan menolong kami. Engkau segera membenarkan orang pilihan-Mu. Terima kasih saat itu Tuhan, Roh Kudus, Engkau bergerak di rumah kami masing-masing, memberi kekuatan, mengajar kami, menuntun kami, menghibur setiap kami. Terpuji nama Kristus Yesus yang kami layani dan kami sembah. Terpuji nama-Mu Tuhan, doa ini termeterai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Tuhan memberkati. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiap-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Lydia CSES tadi. Dan kami terus berdoa biarlah setiap firman yang sudah menguatkan kita itu akan kita lakukan, kita praktekkan, kita terapkan, kita lakukan di dalam keseharian kita. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang terus mendukung gereja kami di dalam pemikiran, di dalam daya, tenaga, bahkan juga dana. Saya percaya setiap apa yang Bapak Ibu Saudara sudah kerjakan, lakukan dengan kerja keras, dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan berkat, Tuhan akan melimpahi berkat. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa scan melalui QR Code yang ada tertera di layar dan juga bisa mentransfer melalui rekening yang sudah disediakan. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita dan biarlah Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman yang sudah kami dengar hari ini. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tidak mau sekedar mendengarkan, tetapi kami mau menjadikan firman-Mu menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, menjadi berkat di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu saat ini yang sedang dalam pergumulan, yang mungkin juga sedang di dalam kesulitan, di dalam tekanan. Tuhan memberkati, menguatkan, menghiburkan setiap mereka. Bahkan setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan mereka seperti benih yang ditanam dan akan bertunas dan akan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah menyertai setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia
termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkata.